kita mulai pelajaran kita hari ini, mari kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu, dipimpin oleh ketua kelasnya. Saya persilahkan, Nak. Marilah kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni rahman. Artinya, ya Tuhan, tambahkanlah ilmuku dan berilah rezeki berupa pemahaman. Selanjutnya, anak sekalian, dilanjutkan dengan membaca surah pendek lanjutan surah yang kita baca minggu lalu, yaitu surah Al-Falaq dan surah Al-Ikhlas. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Shadaqallahul azim. Nah, selanjutnya anak-anak sekalian, kita lanjutkan dengan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, yaitu Garuda Pancasila. Aku boleh berdiri dulu, Nak. Ya, kita mulai ya. 1, 2, 3, mulai. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, boleh duduk kembali. Nah, selanjutnya Ibu akan memeriksa kehadiran kalian. Hari ini siapa yang sudah hadir, Nak? Hadir semua. Ya, alhamdulillah, karena kalian hadir semua, artinya kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, anakku sekalian, sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kalian perbaiki dulu tempat cara duduk kalian, Nak. Cara duduknya, kemudian bajunya dirapikan. Siapa tahu ada yang masih di luar bajunya, kan? Tidak enak kalau kita mau belajar lantas bajunya ada yang di luar. Ya, baik dulu, Nak. Nah, setelah itu duduk anak soleh supaya lebih rapi, ya. Nah, sekarang Ibu akan bertanya dulu. Kalau minggu lalu apa yang kita pelajari, Nak? Minggu lalu bersih dan suci, bebas dari najis. Itu pelajaran kita minggu lalu, ya. Nah, untuk pelajaran kita hari ini atau materi kita hari ini adalah Bersih dan suci, bebas dari hadas kecil. dengan subtema Aku senang berwudu. ya, aku senang berwudu, ya. Nah, anakku sekalian, hari ini kalian sudah tahu bahwa kita akan mempelajari tentang materi bebas dari hadas kecil, yaitu subtemanya tata cara berwudu. Nah, Ibu akan memberitahukan apa tujuan pembelajaran kita hari ini, Nak. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini kalian bisa simak di slide di atas. Peserta didik mampu membiasakan bersuci, berwudu sebelum beribadah sesuai ketentuan syariat Islam. Yang kedua, peserta didik mampu membiasakan perilaku bersih, beristinja atau cebok
setelah buang air kecil dan air besar. Kemudian peserta didik mampu menjelaskan arti hadas kecil dan macam-macam hadas kecil. Kemudian peserta didik mampu menyebutkan sebab-sebab seseorang harus berwudu dan sebab-sebab wudu seseorang menjadi batal. Selanjutnya, peserta didik mampu menjelaskan syarat wudu. Kemudian peserta didik mampu menstrukturkan tata cara bersuci dari hadas kecil atau berwudu dengan tepat. Selanjutnya, peserta didik mampu menjelaskan arti rukun dan sunnah wudu, dan peserta didik mampu mengidentifikasi rukun dan sunnah wudu. Kemudian yang terakhir, peserta didik mampu mendemonstrasikan atau mempraktekkan tata cara berwudu. Itu yang akan kita pelajari hari ini, nak. Atau tujuan pembelajaran kita, ya. Jadi setelah kita belajar materi hari ini, inilah tujuan kita di atas. Ini harus tercapai, nak. Nah, kemudian apa saja garis besarnya materi kita hari ini? Apa saja garis besarnya? Yaitu yang pertama, tentang wudu, kegiatan menghilangkan hadas kecil. Kemudian membaca artikel yang terkait dengan materi. Setelah itu ibu akan menayangkan atau menyimak video tata cara berwudu dan slide di atas. Setelah itu mengerjakan LKPD. Selanjutnya game, kita akan melakukan game. Dan yang terakhir, kita akan mempraktekkan bagaimana tata cara berwudu yang benar. Gitu ya, nak? Nah, sebelum kita masuk di kegiatan inti, supaya lebih semangat, kita tepuk PPK dulu, nak. Ya, tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, SDM terdepan, Reako. Iya, sudah semangat semua? Nah, sekarang kita masuk di kegiatan inti kita pada hari ini, yaitu terlebih dahulu kalian membaca artikel yang ada di depan kalian yang ibu sudah bagikan tadi. Dibaca, nak. Coba dibaca artikelnya, dibaca dan dipahami apa isinya, ya, apa isi dari artikel atau isi dari materi kita hari ini. Nah, sudah dibaca, nak? Sudah dipahami apa isi dari materi kita hari ini? Iya? Nah, kalau kalian sudah memahami artikel atau materi yang ibu tadi bagikan, yang ibu suruh baca tadi, sekarang ibu akan membagikan LKPD kepada kalian untuk kalian kerjakan. Jadi yang sudah dapat LKPD-nya, dibaca instruksinya, nak, kemudian dikerjakan, ya. Dikerjakan dan dipahami, dibaca. Ya. Dibaca dan dipahami itu LKPD-nya. Nah, sudah dikerjakan? Sudah? Iya, kalau sudah dikerjakan, coba perhatiannya kembali ke depan, nak. Perhatikan ke ibu. Ibu akan melempar kepada kalian siapa yang mau bertanya, dan apabila ada teman yang lain yang mau menjawab di sana. Nah, sekarang pertanyaan yang pertama, siapa yang mau bertanya? Asti, berdiri, Asti. Bacakan pertanyaannya. Bagaimana cara mensucikan hadas kecil? Ada yang bisa menjawab? Ya, coba Ahlan berdiri, nak. Kita jawab bagaimana cara mensucikan hadas kecil. Berwudu atau bertayamum. Kita tepuk tangan dulu untuk Ahlan dan Asti. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua, siapa? Pia. Berdiri, nak. Nur Pia. Apa saja yang termasuk hadas kecil? Ada yang bisa menjawab? Ayatul Husna dulu. Coba dijawab, nak. Sesuatu yang keluar dari kubur atau dubur meskipun hanya angin, bersentuhan langsung antara kulit laki-laki dengan perempuan yang sudah baik dan bukan haram untuknya. Iya, benar, tapi masih ada yang bisa menambahkan
hilang akalnya seperti mabuk gila atau menyesal walaupun hanya sesaat. Iya, itu jawabannya mar'a dengan ayat husna. Dia sudah paham? Sudah paham? Iya, selanjutnya kita pindah ke pertanyaan yang ketiga. Siapa lagi yang mau bertanya? Fatima, berdiri Fatima nak. Apa pengertian hadas? Apa pengertian hadas? Siapa yang mau menjawab? Iya, coba. Aisyah Nur Adifah dijawab nak. Apa pengertian hadas? Secara bahasa hadas berarti kejadian atau peristiwa. Adapun menurut istilah syar'i, hadas berarti kejadian tertentu pada diri seseorang yang menghalangi sahnya ibadah yang dilakukannya. Iya, itu jawabannya Dipa. Sudah paham Fatima? Iya, selanjutnya masih ada yang mau bertanya? Sudah tidak ada ya? Nah, kalau sudah tidak ada yang mau bertanya, sekarang Ibu akan lanjutkan dengan menayangkan di slide di atas. Jadi Ibu berharap kalian perhatikan di slide di atas bagaimana tata cara berwudu dan materi kita hari ini ya. Jadi Ibu akan tayangkan, jadi perhatikan ya. Ya, coba diperhatikan slide di atasnya tata cara berwudu ya. Jadi Ibu bacakan saja ya. Ibu bacakan saja. Jadi ini niatnya ketika kita berwudu. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasi asghari fardan lillahi ta'ala. Nah, ini artinya yang pertama gerakannya membasuh telapak tangan. Membasuh telapak tangan. Kemudian yang kedua apa nak? Bergumul. Ini dilakukan sebanyak berapa kali semuanya gerakannya? Sebanyak 3 kali. Kemudian yang ketiga membasuh hidung. Yang keempat apa di atas nak? Membasuh muka. Kemudian selanjutnya membasuh tangan kanan. Nah, dilanjutkan dengan membasuh tangan kiri. Kalau membasuh tangan kiri berarti sampai ke apa? Sampai ke siku. Kemudian yang ketujuh membasuh kepala. Selanjutnya apalagi yang selanjutnya? Membasuh telinga. Kemudian gerakan ke-9. Nah, ini semua gerakannya dilakukan sebanyak 3 kali. Jadi wajib hukumnya kita melakukan wudhu sebelum kita melakukan ibadah apapun. Ya. Nah, selanjutnya. Nah, adapun syarat-syarat untuk berwudhu. Jadi ada syaratnya bagi orang yang berwudhu, ya. Yang pertama itu harus beragama Islam. Jadi tidak boleh kalau tidak beragama Islam. Selain dari agama Islam tidak boleh melakukan wudhu. Kemudian yang kedua apa nak? Tidak berhadas besar. Kemudian yang ketiga apa nak? Tahur atau suci dan mensucikan. Kemudian yang keempat apa? Tamis atau yakni sudah dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk. Selanjutnya menghilangkan hal-hal yang bisa menghalangi sampainya air ke kulit. Nah, coba. Jadi kalau ada hal-hal yang menghalangi air sampai ke kulit berarti kita tidak bersyarat untuk berwudu. Dan yang terakhir apa? Jika seseorang selesai dari buang hajat, maka dia harus bersuci sebelum berwudu. Jadi kalau sudah dibuang air kecil, kencing, sudah berhadas besar atau berak, harus berwudu. Tidak boleh orang sudah kencing buang air kecil baru langsung pergi sholat. Ya, sama kalau kita buang air besar ya, kalau kita berhadas harus berwudu juga berwudu seperti yang sudah kalian perhatikan tadi. Nah, selanjutnya ada namanya
terdiri dari 6 perihal yang utama. Jadi kalau ini tidak dilakukan ketika kita berwudu, maka wudu kita tidak sah. Yang pertama apa nak? Berniat. Berniat berwudu. Apa niatnya berwudu? Hafal semua? Coba sama-sama kita berniat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a lirafil hadasi asghari fardan lillahi ta'ala. Nah, selanjutnya yang kedua apa? Membasuh seluruh bagian wajah meliputi bagian di antara telinga kiri dan telinga kanan dan di antara mulai tumbuhnya rambut di atas dahi hingga ke bawah dagu. Maksudnya ini seluruh muka tanah harus dibasuh. Kemudian yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai ke bagian siku. Yang keempat, mengusap sebagian rambut kepala. Yang kelima, membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Dan yang terakhir, tertib yaitu teratur dengan mendahulukan yang mana yang harus didahulukan dan diakhirkan mana yang harus diakhirkan sesuai dengan yang disyariatkan. Jadi kalau kita berwudu harus teratur nak, harus dari gerakan yang pertama sampai terakhir, itu namanya tertib. Ya, jadi kalau ini di atas rukun wudu yang ada 6, kalian tidak lakukan atau salah satunya kalian hilangkan ketika berwudu, maka wudunya tidak sah. Bisa dipaham nak? Nah, kita lanjut. Selanjutnya ada sunnah-sunnah wudu. Coba kalian perhatikan di atas. Ada membaca basmalah. Yang kedua mana? Kita baca coba. Yang kedua. Membasuh kedua telapak tangan sampai sebatas pergelangan tangan. Lanjut. Berkumur. Membasuh lubang hidung. Menyapu seluruh kepala. Mendahulukan anggota tubuh bagian kanan. Kemudian bagian kiri. Mengusap daun dan rongga telinga. 3 kali setiap gerakan membasuh. Dan ada lagi membasuh sela-sela jari tangan dan jari kaki. Kemudian membaca doa setelah berwudu. Itu sunnah-sunnah wudu. Bisa dipaham nak? Nah, selanjutnya. Nah, yang terakhir tadi ibu sudah tayangkan ya videonya, slide tata cara berwudu. Nah, coba kalian sudah mendengarkan penjelasan dari materi kita hari ini supaya lebih semangat dulu. Kenapa loyo-loyo? Kita semangat dulu. Kita tepuk wudu dulu supaya lebih semangat. Nah, berdiri dulu semua baru kita tepuk wudu. Nah, ya, mulai ya. Tepuk wudu. Baca bismillah sambil cuci tangan. Kubur-kubur basuh hidung, basuh muka. Tangan sampai ke siku, kepala dan telinga. Terakhir cuci kaki, baca doa. Tertib. Iya, silakan duduk kembali nak. Nah, ulang kembali. Sudah paham dengan materi yang tadi ibu sampaikan? Iya. Nah, saatnya sekarang kita memasuki game. Ya, game artinya permainan yang akan kita lakukan yang di dalamnya berisi tentang pertanyaan-pertanyaan ya. Jadi gamenya ini bentuknya ada namanya pertanyaan inti. Jadi ada 4 sebentar pertanyaan inti yang harus dijawab setiap kelompok. Ini pertanyaan inti tidak dilempar nak, ya. Jadi kalau ibu memberikan pertanyaan kepada kelompok 1, apa pertanyaan yang harus dijawab supaya mendapatkan poin dan ibu akan berikan bintang, ya, bintang. Lanjut ke kelompok 2, selanjutnya 3 dan 4 wajib dijawab ya. 4 pertanyaan wajib. Nah, selanjutnya setelah pertanyaan wajib ada namanya pertanyaan yang dilempar. Maksudnya ibu siapa yang bisa menjawab langsung kasih tangan, ibu akan menunjuk kelompok sekian dan mendapatkan lagi bintang. Ya, di akhir permainan bintangnya nanti akan dihitung. Ya, siapa yang paling banyak mendapatkan bintang berarti dia pemenang. Dia pemenangnya dan akan mendapatkan penghargaan atau hadiah.
Ya. Nah, sekarang sebelum kita mulai gamenya, Ibu sudah membagi kalian dalam 4 kelompok ya. Ada kelompok kuning, kelompok hijau, kelompok biru, dan kelompok merah. Nah, sekarang masing-masing coba dipakai topinya. Nah, pakai topinya sebagai penanda kelompoknya masing-masing ya. Ya, dipakai dulu nah. Yang rapi. Ya, sudah dipakai? Nah, sekarang sudah siap untuk bermain game? Sudah siap? Nah, ambil pertanyaan untuk pertanyaan intinya ya. Ini pertanyaan inti wajib dijawab. Jadi di kelompok 1 nah, kalau ada jangan saling menunggu. Kalau ada tetap jawabannya langsung angkat tangan, langsung menjawab, tidak usah angkat tangan ya. Jadi pertanyaan inti untuk kelompok 1. Sebutkan pengertian hadas. Langsung jawab nak, tidak usah angkat tangan. Hadas adalah, kasih besar suaranya Fitna. Cara bahasa hadas adalah kejadian atau peristiwa. Adapun menurut istilah syariat, hadas berarti kejadian tertentu kala itu seseorang yang menghalangi sahnya ibadah yang dilakukannya. Iya, benar jawabannya Afif? Benar jawabannya kelompok kuning? Nah, kita beri tepuk tangan dulu. Semangat. Berarti kita berikan berapa bintang untuk kelompok kuning? 2. Berapa bintang untuk kelompok kuning? Kita beri bintang 2 bintang untuk kelompok kuning karena menjawab benar. Selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan inti untuk kelompok 2. Kelompok 2. Perhatikan baik-baik. Sebutkan macam-macam hadas. Apa macam-macam hadas? Hadas kecil yaitu hadas yang cara menghilangkannya dengan berwudu atau tayamum. Hadas besar yaitu hadas yang cara menghilangkannya dengan mandi wajib atau tayamum. Benar jawabannya Sarah? Nah, kita beri tepuk tangan dulu untuk jawabannya Sarah. Nah, kelompok 2 kelompok hijau mendapatkan lagi 2 bintang. Nah, selanjutnya pertanyaan untuk kelompok 3, kelompok biru ya. Sebutkan 2 hal yang termasuk hadas kecil. Jawab saja nak, jawab. Sesuatu yang dibuat dari kulit atau kulit meskipun hanya angin. Persatuan masuk antara kulit laki-laki dengan perempuan yang surat balik dan bukan mahram. Benar atau salah? Benar. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok biru. Berarti kelompok biru mendapatkan berapa bintang? 2. Dapat lagi kelompok biru 2 bintang. Nah, sekarang pertanyaan untuk kelompok merah. Pertanyaan terakhir untuk pertanyaan inti. Perhatikan baik-baik. Sebutkan hal-hal yang membatalkan wudu. Apa yang membatalkan wudu? Jawab nak. Tidur dalam keadaan tidak tetap, hilang akalnya seperti mabuk, hilang fokus walaupun hanya sesaat. Benar atau salah jawabannya Dipa? Benar. Kita beri tepuk tangan dulu untuk jawabannya Dipa. Berarti kelompok merah mendapatkan berapa bintang? 2 bintang lagi. Berarti semua masing-masing kelompok sudah mendapatkan 2 bintang. Nah, sekarang kita lanjut ke pertanyaan rebutan. Ini caranya nak, bagi siapa yang tahu menjawab langsung angkat tangan supaya cepat ya. Supaya cepat. Pertanyaan yang pertama. Sebutkan 2 rukun wudu. Apa rukun wudu? Ahlan. 2 rukun wudu. 1. Niat ketika membasuh muka. Tertib atau berturut-turut artinya mendahulukan mana yang harus didahulukan dan mengakhirkan
mengakhirkan mana yang harus diakhirkan. Benar atau salah jawabannya, Ahlan? Benar. Berapa kelompok biru mendapatkan tambahan bintang berapa? 2. 2 lagi tambahan bintangnya untuk kelompok biru. Siap-siap lagi nak, siap-siap. Pertanyaan selanjutnya. Sebutkan 2 syarat wudu. Siapa tadi yang pertama? Dipa yang pertama tadi angkat tangan. 2 syarat wudu nak. Apalagi 1 nak, 2. Tidak berhadas basah. Yang pertama tadi tamis atau bisa membedakan yang mana yang baik dan yang mana yang buruk. Benar tidak jawabannya Dipa? Benar. Dipa mendapatkan berapa bintang? 2 bintang untuk kelompok merah. Selanjutnya pertanyaan rebutan ketiga. Siap-siap. Bagaimana cara menghilangkan hadas kecil? Ahlan. Berwudu atau bertayamum. Berwudu atau Tayamum. Iya, benar saya salah. Benar. Untuk kelompok biru dapat 2 lagi. Nah, masih ada 2 pertanyaan di tangan ibu. Kita lanjut ya. Siap nak? Sebutkan sunnah wudu. Sarah. Membaca basmalah. Bersiwak atau berkumur. Membaca niat. Memasukkan sayur dan minum. Membasuh anggota. Iya. Jawabannya Sarah, benar atau salah? Berarti kelompok hijau mendapatkan tambahan berapa bintang? 2 bintang. Sudah 4 bintangnya. Nah, untuk pertanyaan terakhir, siap-siap supaya bertambah bintangnya nak. Di kelompok 1, kelompok kuning, siap-siap juga nak. Supaya selengkap bisa menjawab. Bagaimana cara menghilangkan hadas besar? Apip. Cara menghilangkan Sasaran anak. cara menghilangkan hadas besar dengan mandi wajib atau tayamum. Iya. Mandi wajib atau tayamum. Benar atau salah jawabannya Apip? Tepuk tangan dulu deh supaya lebih semangat. Nah, pertanyaan di tangannya ibu sudah habis. Artinya sekarang tiba gilirannya kita menghitung jumlah bintang yang didapatkan. Ya, supaya kita tahu sebentar siapa yang dapat juara 1, juara 2, juara 3 dan juara 4. Nah, sekarang untuk kelompok kuning berapa bintangnya? 4 tadi ya, 4. Ada 4 bintangnya. Untuk kelompok hijau berapa bintangnya? 4 Ada 4 bintang. Kalau kelompok biru berapa bintangnya? Kita hitung bintangnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau kelompok merah berapa bintangnya? Ada 4. Jadi ibu mungkin juaranya ya. Nah, untuk juara 1 kelompok berapa tadi? Biru. Kelompok biru. Yang juara 2 kelompok berapa di belakang? Kelompok merah. Kemudian yang ketiga kelompok kuning dan juara 4 kelompok hijau. Nah, sekarang karena kita sudah tahu pemenangnya, ibu persilahkan ke depan untuk menerima hadiahnya. Ya, jadi kita sudah lihat pemenangnya di atasnya ada juara 1 kelompok biru, juara 2 merah, juara 3 kuning dan juara 4 kelompok hijau. Ibu akan serahkan hadiahnya ya sebagai penghargaan. Jadi ini untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2 atau kelompok merah. Kemudian kelompok 3 atau juara 3 kelompok 1 atau kelompok kuning.
Kemudian juara 4 kelompok hijau atau kelompok 2. Ya, silakan dulu nak di tempatnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempraktikkan tata cara berwudu. Langkah pertama, membaca niat sebelum berwudu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li rafil hadas asghari fardan lillahi ta'ala. Langkah kedua, mencuci kedua tangan sebanyak 3 kali. Langkah ketiga, berkumur-kumur dan mengusap kedua hidung sebanyak 3 kali. Langkah keempat, mencuci muka sebanyak 3 kali. Langkah kelima, mencuci kedua tangan sampai ke siku sebanyak 3 kali. Langkah keenam, mengusap sebagian kepala. Langkah ketujuh, mencuci kedua telinga. Langkah kedelapan, mencuci kaki sebanyak 3 kali sampai ke mata kaki. Langkah ke-10 atau langkah terakhir, membaca doa sesudah berwudu. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Itulah tadi tata cara berwudu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya Ibu akan membagikan soal untuk kalian kerjakan yang berkaitan dengan game yang kita laksanakan pada hari ini. Ya, ini tugasnya nak dikerja secara berkelompok ya. Kerja secara berkelompok. Jadi dikerja secara berkelompok. Sudah ya? Kalau sudah dikerjakan nak, boleh dikumpul di depan kalau sudah dikerjakan. Kumpul ya. Jadi ini sebagai penilaian kalian untuk materi kita hari ini. Ya. Nah. Selanjutnya anak-anakku sekalian, sebelum kita menutup pelajaran, kesimpulan dari pelajaran kita hari ini adalah ketika kita berhadas kecil, jangan melakukan ibadah. Karena kalau kita melakukan ibadah dalam keadaan berhadas kecil, maka ibadah kita sah atau tidak? Tidak akan sah. Ya, makanya kita selalu dianjurkan untuk selalu berwudu ketika kita berhadas ya. Dan kemudian anak-anakku sekalian, bagaimanakah perasaan anakku sekalian setelah mempelajari materi kita hari ini? Bagaimana perasaannya? Baik. Sudah paham senang. Sudah paham dengan materi kita untuk hari ini? Yaitu apa
pengertian hadas, apa syarat-syarat berwudu, apa yang membatalkan wudu, apa rukun wudu, ya. Kemudian macam-macam hadas sudah ditahu ya? Sudah ditahu. Nah, sekarang karena untuk hari ini, pelajaran kita hari ini, untuk materi hari ini sudah selesai, maka ya ibu akan mengingatkan kepada kalian selalulah untuk berbuat kebaikan dimanapun kalian berada ya nah, selalu rajin mengaji, selalu rajin sholat ya, selalu berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Nah, anak-anakku sekalian, kita lanjutkan pelajaran kita minggu depan masih dengan materi lanjutan dari materi kita hari ini, yaitu apa materi kita hari ini nak? Bersih dan suci, bebas dari najis, yaitu bebas dari hadas kecil, yaitu tata cara berwudu. Minggu depan kita lanjutkan dengan bebas dari hadas kecil, yaitu dengan cara bertayamum. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita tutup pelajaran kita hari ini, mari kita sama-sama membaca surah Wal Asri dipimpin oleh ketua kelasnya. Marilah kita sama-sama membaca doa sesudah belajar. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Sadaqallahul azim. Ya, dan ibu tutup pelajaran kita hari ini dengan sama-sama kita mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. We are the dreamers, we make it happen. Guess we believe.